Saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Para pemirsa, saudara-saudari yang berbahagia, alhamdulillah, hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertatap muka melalui TikTok ini, melalui media ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang ada manfaatnya. Dan kali ini saya mengajak kepada saudara-saudari, mari kita menjadi warga negara bangsa Indonesia yang menghargai para pendahulu, yang mikul dhuwur mendem jero. Artinya, siapa saja yang telah punya jasa terhadap kita, punya jasa terhadap negeri ini, janganlah diolok-olok, janganlah dihina-hina, janganlah difitnah. Sekecil apapun orang yang telah berbuat baik, apalagi untuk negeri ini, itu artinya orang itu telah berbuat untuk negeri ini. Maka kewajiban kita seperti ajaran leluhur kita adalah mikul dhuwur, artinya kita hargai, kita junjung tinggi, kita tempatkan pada tempatnya. Sungguh pun kita tidak senang, sungguh pun kita tidak setuju, sungguh pun kita tidak berkenan. Toh pada sesungguhnya ketidaksenangan, ketidaksetujuan itu sebetulnya adalah masalah pribadi, masalah hati Anda. Orang kalau sudah hatinya busuk, hatinya rusak, maka ada saja yang dipermasalahkan, sekalipun orang baik. Jangankan orang semacam Pak Jokowi, pasti dipermasalahkan karena hatinya busuk, hatinya rusak. Ada dendam. Dimulai dendam itu adalah ketika dulu calonnya dikalahkan oleh Pak Jokowi, sampai sekarang pun masih didendam. Sudah merintah 10 tahun, sudah selesai, masih dendam. Sekelas Pak Jokowi biasa, jangankan Pak Jokowi, Nabi saja masih didendamin. Nabi loh,
itu masih banyak yang dendam. Dan ketika Pak Jokowi lengser, mestinya urusan selesai. Karena Pak Jokowi mencalonkan itu sudah diverifikasi. Khususnya yang sekarang sedang rame, menjadi fitnah menurut saya adalah apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya, ada lagi Dr. Tifa, termasuk Rismon yang katanya ahli forensik itu, terus berkuar-kuar memfitnah Pak Jokowi soal ijazah, padahal udah kelar urusannya. Sampai segitunya. Kalau Anda tidak senang, dan itu terus Anda pelihara, maka sesungguhnya saya mempertanyakan apakah saudara punya akal atau enggak. Akal sehat berjalan atau tidak. Sekarang apa yang akan Anda peroleh ketika Anda memfitnah? Terus mempertanyakan, menggugat. Apa yang akan Anda peroleh? Kecuali Anda hanya ingin menjatuhkan, menjelekkan, menghina. Menurut saya itu penghinaan. Kalau soal kebijakan, silakan kritik. Tetapi apakah soal ijazah itu soal kebijakan? Tidak. Itu syarat yang sudah diterima oleh KPU dari dulu. Sudah diverifikasi. Itu bukan soal kritik. Itu fitnah yang Anda sampaikan. Fitnah. Dan fitnah itu, menurut saya ya, tidak tahu apa disepakati para ulama atau tidak. Tapi saya punya pendapat fitnah itu lebih kejam. Fitnah itu lebih kejam, saudara sekalian. Luar biasa. Suryo, Roy Suryo, Rismon, Tifa. Tiba-tiba ketika kemarin Pak Jokowi datang ke Polda Metro Jaya melaporkan orang-orang yang mencemarkan nama baik, yang menghina, yang memfitnah. Bukannya mereka sadar, tapi malah nantang-nantang. Ya, buktikan nanti di pengadilan ketika Pak Jokowi sekarang sudah mulai gerah karena kelakuan saudara-saudara kita itu. Maka sebagai warga negara yang taat hukum, yang barangkali menurut saya, memang pada saatnya sudah waktunya Pak Jokowi melaporkan itu. Dulu ketika masih jadi presiden, sebetulnya bisa saja melaporkan itu, tetapi Pak Jokowi penuh bijak. Tidak mungkin ketika masih menjabat lalu melaporkan kelakuan Roy Suryo dan kawan-kawannya, si Rismon juga itu. Tidak mungkin Pak Jokowi melaporkan, karena Pak Jokowi masih berkuasa. Seandainya Pak Jokowi mau bertindak seperti Pak SBY yang melaporkan orang yang menghinanya, sudah pasti Roy Suryo akan dikandangi karena Pak Jokowi sedang memegang kekuasaan. Tetapi Pak Jokowi tidak mau itu, karena Pak Jokowi tahu walaupun yang disampaikan Roy Suryo itu bukan kritikan, bukan, itu tuduhan, fitnahan. Tapi Pak Jokowi tidak melaporkan ketika masih menjabat sebagai presiden. Nah, sekarang sudah menjadi warga biasa, rakyat biasa, punya hak, dan itu dilaporkan untuk apa? Untuk meminta keadilan. Tapi aneh, saudara sekalian, ketika Pak Jokowi melaporkan itu, si Samad, Abraham Samad, yang pernah jadi ketua KPK dan juga pernah dikasuskan,
tiba-tiba ngomong. Dan menurut saya ini orang pinter tapi keblinger. Saya bukan ahli hukum, tetapi saya menggunakan nurani, menggunakan akal sehat, menggunakan logika. Saya tidak paham hukum yang ada di Indonesia ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Samad, Abraham Samad itu, walaupun dia ahli hukum, tetapi substansinya sama sekali itu tidak menyangkut masalah hukum. Malah membekengi Roy Suryo dan kawan-kawannya. Apa kata dia? Roy Suryo, Rismond, dan kawan-kawan itu adalah menyampaikan kritik kepada Pak Jokowi yang sudah tidak jadi presiden. Sudah tidak jadi presiden, dikritik itu apanya yang dikritik? Mat, Somad. Halo, Mat. Tidak memberikan, tidak menyampaikan kebijakan. Tidak ada kebijakan, tidak menjabat. Lalu si Rismond dan kawan Roy Suryo itu memfitnah kalau Jokowi nyalon itu menggunakan ijazah palsu. Tuduhan nyalon menggunakan ijazah palsu. Itu bukan kritik, Mat, Somad. Apanya yang dikritik? Itu bukan soal kebijakan, Mat, Somad. Ente orang pinter tapi keblinger. Kritiknya di mana? Kalau orang berkuar-kuar kemana-mana sampai dipamerkan ini gambarnya ijazah adalah palsu. Buktinya tulisannya tidak sama antara font Roman dan font lainnya. Yang dikritik apanya? Pak Jokowi itu sudah tidak menjabat. Lah kok Somad ngomong, kalau Jokowi melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu artinya membungkam kritik, membungkam masyarakat yang menyampaikan kritik. Masya Allah, Mat, ente itu pinter. Tapi kok benar-benar ya? Keblinger itu, Mat, namanya, Mat. Masya Allah, Mat. Jadi saudara sekalian, kalau soal tidak senang, janganlah mencari-cari masalah untuk menjatuhkan orang yang tidak disenangi. Sekarang ini Pak Jokowi sudah bukan menjabat, tidak menjabat lagi. Lalu apanya yang dikritik? Mat, Somad. Halo, Somad. Abraham Samad. Tentunya adalah yang lain-lainnya juga. Heran saya, saudara sekalian.